Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang selalu mendampingi kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah membangunkan kami untuk menyambut hari baru yang kami akan gunakan untuk memuji Dikau, memberi kesaksian hidup, cinta kasih, dan iman kepadamu. Semoga ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau yang selalu mencintai kami pun mampu untuk mencintai sesama kami, dan melakukan apa yang paling baik bagi sesama kami untuk mencapai kehidupan kekal bersama dengan Dikau. Sebab itulah tujuan hidup Engkau menciptakan kami semua manusia, supaya hidup dalam kebahagiaan abadi dalam kerajaan-Mu. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus, semoga Engkau memakai kami untuk menjadi penyalur berkat dan rahmat bagi sesama kami. Utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga dengan Roh Kudus itulah kami mampu untuk selalu memakai pikiran kami, hati kami, kepandaian kami, bakat kami, apapun yang ada dalam diri kami, hanya untuk bekerja sama dengan Roh-Mu, ya Tuhan, untuk menyentuh hati sesama kami, untuk juga mencintai dan memuji Dikau. Sebab itulah yang membuat hati dan jiwa kami bahagia bersama dengan Dikau. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para suster yang dikasihi Tuhan, iya Romo. sebab saya itu lupa-lupa ingat. Kalau yang wajah-wajah tertentu saya masih ingat, nama masih ingat. Oleh sebab itu baiklah kalau berkenan, masing-masing memperkenalkan dirinya. Siapa nama, kerja di mana, atau tinggal di mana sudah cukup. Supaya saya punya kontekstual pribadi yang lebih jelas. Saya mulai dari diri saya Romo Halim, SCY, sudah 15 tahun di Vietnam. Pekerjaan saat ini itu menjadi magister novice. Nah, ini jalan sudah 3 tahun. Ya, saya rasa itu dulu ya, kita kenal-kenalannya. Silakan kalian memperkenalkan dirinya, nama, dan tinggal di mana. Dari Muji. Iya. Baik. Saya Muji Romo. Yes. Saya tinggal di Tanah Manisa, masuk paroki Bidara Cina. Bekerja di Sekolah Santo Antonius sebagai guru agama. Kalau di paroki terlibat dalam karya katekese. Gitu. Amin. Thank you. Terima kasih kembali. Anton. Saya Antonia Romo. Antonia. Saya tinggal di Palembang, Sukabangun 2, tetangga dengan Provinsial SCY, Provinsialat.
Baik. Oke, Saya dengan Lucy Romo. Lucy. Ya, saya dengan Ya. Lucy tinggal di Palembang, bekerja sebagai karyawan di Yayasan Sapris Palembang, sekaligus mendampingi anak-anak mahasiswi, siswi ataupun guru yang ada di MES Yayasan Sapirius. Terima kasih. Oke, makasih. Lucy ibu asrama, Romo. Hah? Ibu asrama. Oh, Dia ibu di- asrama ya. Bapaknya, bapak asrama nggak ada. Bapak asramanya nggak ada. Baik. Saya terakhir, Romo. Ini Oke. nama saya Ludovika, biasa dipanggil Ludo. Ngajar di SMP Saperius 3 sebagai guru agama, parokinya di Santo Yosef bersama Antonia dan Lucy juga. Tetapi ini sedang perkembangan, kami nampaknya arah ke provinsialat sedang akan dibangun gereja. Mungkin kami akan memisahkan diri ke sana. Rencananya begitu. Jadi kami sedang ada di stasi sekarang. Tapi kami masih mengunjungi paroki Santo Yosef. Amin. Tugasnya di paroki saya katekese juga sama. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Romo, kami juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya Kakak Romo. Oh iya, sama-sama. Terima kasih, Suster. Itu yang ke Lampung kemarin, Romo. Iya, bagus. Nah, para semua ini suster dipanggil ya? Tidak, saya dipanggil Pak. Kami tidak dipanggil dengan suster. Pak panggil dengan apa? Dengan nama. Oh, nama saja. Iya. Oke. Ibu. Panggil ibu atau saudari gitu ya. Iya, panggil nama saja nggak apa-apa, Romo. Nggak kualat kok panggil nama. Antonia, Lucy, Ludovika. Iya. Adalah Sorelle. Sorelle in Cristo Gesù. Amin. Bagaimana, Suster? Saya sudah baca konstitusi kalian dan sangat menyentuh hati saya sebab sejalan dengan semangat Dehonian juga ya. Jadi setelah saya membaca berkali-kali loh, Suster, konstitusi Suster itu. Waduh. Kok Suster lagi? Kan nggak pakai Suster. Saudari? Tadi katanya Mbak, saudari. saya panggil Mbak ya. Ya. Oke, Mbak. Saya baca berkali-kali, Mbak, konstitusi itu supaya menemukan yang namanya intisari, karisma dan spiritualitas serikat misionaris hati kudus itu apa sih? Lalu saya baca, lalu saya sudah memberikan bahannya, bukan saya sudah sharingkan dan lain sebagainya, sehingga mungkin pada saat ini saya hanya tidak membacakan apa teks yang sudah saya berikan, tetapi hanya menggarisbawahi aspek pokok apa sebetulnya di sana. Jadi kalau kita merefleksikan bagian pertama, misalnya karisma serikat misionaris hati kudus, itu karismanya itu bagaimana dan apa? Saya bertitik tolak dari konstitusi sebetulnya, tapi di dalam dekret itu sendiri sudah termuat beberapa karisma pokok disebutkan di situ. Jadi kalau kita lihat dimensi karisma pokok, yang pertama saya melihat bahwa serikat misionaris hati kudus itu karisma fundamentalnya adalah hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus yang dihayati, dilihat, dihayati, direfleksikan, diakui, diimani, itu sebagai sumber cinta kasih dan sumber penyembahan diri. Jadi dalam teks-teks itu, teks-teks yang saya buat, saya menggunakan istilah Latin supaya lebih internasional dan teknis dalam memahami.
yaitu sebagai fons amoris dan fons oblationis. Jadi hati kudus Yesus bukan hanya tempat kita beroblatio, tetapi adalah sumber daripada cinta kasih dan oblatio itu. Aspek kedua dari karisma, bahwa karisma Serikat Misionaris Hati Kudus itu mempunyai spiritualitas hakiki yang kita sebut sebagai missio ad gentes dan missio servitutis. Artinya adalah missio berarti misi, perutusan kepada dunia, masuk ke dalam kehidupan dunia apa adanya, karena itu kalian tidak mau disebut secara spesifik suster, tapi mbak, karena mau masuk ke dalam dunia umum, bukan dunia khusus lingkungan para biarawan-biarawati. Dan adalah kerasulan keselamatan yang menjadi pokok bahwa kita terlibat dalam hal-hal dunia bersama dunia adalah bahwa kita mau membawa dunia kepada keselamatan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Aspek ketiga dari dimensi karisma pokok adalah hidup dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Amor Christi. Ada 3 aspek di situ saya sebutkan berdasarkan konstitusi kalian. Jadi amor oblationis, cinta kasih persembahan diri. Nah, bagaimana kita mengungkapkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus? Dengan bagaimana kita mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus? Konstitusi menyebutkan 4 hal ini. Spiritualitas pengorbanan diri, adorasi liturgis dan pribadi sepanjang hari, puji syukur terima kasih, penyembahan pemuliaan, dan penghormatan sembah sujud. Kalau kita melihat keempat aspek itu, ada unsur vertikal dan horizontal. Unsur vertikal bahwa kita mau memuji-muji Tuhan, bersembah sujud kepada Tuhan. Dan unsur horizontal dalam relasi kita dengan sesama, kita bisa melihat unsur pengorbanan diri. Pengorbanan diri untuk apa? Pengorbanan diri untuk keselamatan umat manusia, pengorbanan diri sebagai unsur pemuliaan dan pemulihan yang kita serahkan dalam kerjasama kita dengan Roh Kudus. Aspek kedua dari cinta kasih Kristus yang kita hidupi itu adalah oblatio amoris, artinya persembahan diri, cinta kasih. Kita tahu bahwa yang berkenan kepada Tuhan Yesus adalah jika kita mempersembahkan diri kita. Mempersembahkan diri dari 3 dimensi pokok, yaitu kesadaran kita, pengetahuan kita, hati kita, cinta kasih kita, dan jiwa atau roh kehidupan kita. Kita persembahkan semuanya itu dalam nafas cinta kasih. Jadi mempersembahkan diri, persembahan diri cinta kasih, karena berdasarkan pada cinta kasih yang kita
mempunyai cinta kasih itu dari Tuhan Yesus. Jadi cinta Tuhan Yesus ditanamkan dalam pikiran, hati, dan jiwa kita. Lalu kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Jadi oblatio amoris sebetulnya adalah karya hati kudus Yesus dalam hati kita. Dan karya hati kudus dalam hati kita itu memang bukan hanya relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus, tetapi juga relasi pribadi kita dengan sesama. Aspek ketiga adalah amor salutis, cinta kasih keselamatan. Inti keselamatan adalah cinta kasih. Kita tahu kita berusaha untuk hidup dalam keselamatan Tuhan Allah jika kita hidup dalam cinta kasih. Sebab Allah, kodrat Allah adalah cinta kasih. Ya. Dengan demikian kita mencintai, cinta kasih adalah hakikat keselamatan yang kita bukan hanya mewartakannya, tetapi mewujudkannya yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan oleh sesama kita. Kita menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Dimensi keempat adalah keselamatan cinta kasih, salus amoris. Keselamatan yang diwartakan dan diwujudkan oleh misionaris hati kudus di tengah-tengah dunia adalah cinta kasih Tuhan Allah yang tanpa batas. Dimensi cinta kasih Tuhan Allah yang tanpa batas itu sekaligus menjadi aspek eskatologis dan aspek karismatis. Tidak mungkin bahwa kita seperti Yesus mempunyai cinta kasih tanpa batas, tanpa hidup dalam relasi cinta kasih yang harmonis dengan Tuhan Yesus dalam kerjasama kita dengan Roh Kudus. Aspek kelima dari hidup dalam cinta kasih Kristus adalah cinta kasih kerasulan di antara bangsa-bangsa. Itu disebutkan dalam konstitusi kalian, amor missionis intergentes. Banyak macam kerasulan di dalam gereja, tapi karisma Serikat Misionaris Hati Kudus melihat bahwa panggilan Tuhan yang sekaligus merupakan karisma dari Serikat Hati Kudus, Misionaris Hati Kudus, adalah diutus untuk hidup di tengah-tengah dunia bersama dengan dunia dan membawa dunia bersama dengan Tuhan Yesus kepada Bapa, sebab para misionaris hati kudus itu membawa Yesus Kristus kepada dunia, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia, supaya dunia mengenal, mengakui, mencintai Tuhan Yesus, dan berjalan dalam persatuan dengan Roh Kudus menuju kepada Allah Bapa, menuju kepada keselamatan itu. Keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu sebetulnya panggilan untuk semua gereja, semua mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Serikat Misionaris Hati Kudus melihat hal itu sebagai karisma yang dihidupi sebagai program aktivitas kehidupan setiap hari
Nah, di sanalah indahnya suatu spiritualitas yang tidak memisahkan kenyataan hidup aktual kita dengan segala macam jenis kegiatan dan aktivitas sebagai suatu usaha menjadi sahabat Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Tuhan Yesus dengan setia. Dimensi keenam dari hidup dalam cinta kasih Tuhan Yesus adalah kerasulan cinta kasih. Jadi kerasulan misionaris hati kudus bukanlah semata-mata pelaksanaan dari ketentuan, perintah, nasihat dari konstitusi atau pimpinan belaka, tetapi itulah yang merupakan nafas kehidupan seorang misionaris hati kudus, bahwa hidupnya, perbuatannya, tingkah lakunya, cara hidupnya itu menjadi karya atau aktivitas kerasulan yang nyata dalam hidup pribadi dan dalam hidup bersama. Hidup dalam cinta kasih Yesus juga mempunyai dimensi lain, yaitu cinta kasih pelayanan. Jadi cinta kasih pelayanan maksudnya adalah kalau kita melayani berdasarkan pada cinta kasih yang sejati, dan kalau kita memang hidup dalam cinta kasih, tidak mungkin bahwa kita tidak melayani. Sebab melayani seperti halnya Tuhan Yesus. Aku datang untuk melayani, menjadi hamba. Bukan menjadi tuan, bukan menjadi raja, tetapi menjadi hamba. Servus servorum juga itu adalah motto dari Paus, bahwa hamba dari segala hamba seperti halnya Yesus yang menghambakan dirinya sebagai hamba Allah, tapi juga sebagai pelayan Allah di dalam melayani umat manusia. Kalau cinta kasih itu menjadi sumber pelayanan yang otentik, dan kita melihat aspek keempat, bahwa pelayanan cinta kasih, jadi ada dua ada sepasang spiritualitas. Misalnya tadi saya katakan cinta kasih pelayanan, tapi sekaligus adalah pelayanan cinta kasih, kerasulan cinta kasih, tapi sekaligus adalah cinta kasih kerasulan. Jadi semacam sepasang dinamika kehidupan, di mana kalau kita mau mencintai Tuhan Yesus, mencintai sesama, maka kita harus melayani Tuhan Yesus, melayani sesama. Aspek berikutnya adalah mengenai hubungan antara cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus kepada sesama di dalam konteks berkomunitas. Jadi cinta kasih komunitas dan komunitas cinta kasih. Cinta kasih komunitas artinya bahwa kita sungguh mencintai komunitas kita. Kita sungguh mencintai para saudari-saudari kita. Cinta yang kita wujudkan itu adalah cinta kasih yang otentik, yang murni, yang tulus, bukan dengan segala macam penyimpangan cinta kasih yang kita kenal di dunia ini. Ada kelompok LGBT. Bukan itu, bukan kelompok macam itu yang kita bentuk, tetapi adalah bahwa kita mencintai komunitas kita, mencintai saudari-saudari kita, dan seperti halnya cinta Tuhan Yesus yang tulus tanpa pamrih, tanpa mempunyai
minat pribadi, interest, personal interest, tetapi adalah minat interest Tuhan Yesus yang ingin supaya kita mencintai sesama kita. Lalu pasangan daripada cinta kasih komunitas adalah komunitas cinta kasih. Kalau masing-masing itu sungguh mau mencintai saudari-saudarinya seperti halnya Tuhan Yesus, sebetulnya otomatis terwujudlah suatu komunitas cinta kasih yang sejati. Dasarnya adalah relasi pribadi kita, relasi pribadi masing-masing dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, dalam hidup berkomunitas maupun dalam hidup dalam sosial bermasyarakat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tetap mempunyai nafas kuat, yaitu nafas cinta kasih Tuhan Yesus. Aspek lainnya daripada hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hidup dalam cinta kasih Tuhan Yesus adalah yang kita sebut cinta kasih penebusan, amor redemptionis. Artinya bahwa karena kita mencintai Tuhan Yesus, kita mencintai sesama kita, maka kita terlibat dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Jadi kita ingin supaya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu penebusan atas dosa manusia, hakikat kita sebagai yang tertebus itu semestinya hidup dalam nafas anak-anak yang telah terbebaskan dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kejahatan, dan lain sebagainya. Di sanalah kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bahwa cinta kasih itu mempunyai dimensi penebusan. Dalam praktek pastoral praktis kita bisa melihat banyak mereka yang menjadi korban kekerasan atau korban ketidakadilan atau korban kedosaan karena memang kurangnya cinta kasih, kurangnya semangat untuk hidup di dalam Tuhan Yesus yang berusaha untuk membebaskan setiap manusia dari belenggu dosa dan kejahatan. Pasangan daripada itu adalah bahwa pasangan dari semangat bahwa kita mau membantu atau kerjasama dengan Tuhan Yesus dalam membebaskan setiap manusia dari belenggu dan kekang dosa, adalah bahwa kita hidup dalam cinta kasih penyangkalan diri. Cinta kasih penyangkalan diri artinya bahwa kita siap, dalam konstitusi dikatakan siap untuk kehilangan diri supaya menemukan kembali dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan bersama dengan sesama. Di sanalah misterinya, banyak orang yang tidak mengerti bahwa dengan kita mengadakan penyangkalan diri, kehilangan diri dalam arti positif, supaya kita menemukan jati diri dalam Tuhan Yesus. Di sana sepertinya ironi, tetapi demikianlah misteri kehidupan rohani. Bahwa itu secara kasar tidak tepat banget, tapi secara kasar diungkapkan dalam spiritualitas Atma menjadi Brahma dalam Hinduisme. Bahwa kita menyatu dalam Tuhan Yesus, tapi dalam Hinduisme itu melebur. Identitas kita itu secara total hilang. Tapi dalam Tuhan Yesus, ya, kita menyesuaikan diri sedikit demi sedikit sehingga menjadi seperti Tuhan Yesus, alter Kristus,
Dengan demikian, setiap sesama kita, dunia melihat kita sebagai kehadiran Kristus yang lain. Di sana yang kita sebut sebagai kehilangan jati diri kita, tapi disempurnakan menjadi alter Kristus. Bukan melebur dengan Kristus sehingga kehilangan identitas, tetapi penyesuaian diri yang total, yang sempurna terjadi berkat karya Roh Kudus, sehingga identitas kita bukan lagi kita yang mau menentukan segala-galanya, tetapi adalah Roh Tuhan Yesus. Demikian kita melihat aspek pertama dari karisma, dimensi pokok karisma. Jadi aspek lain daripada itu nomor 2, nomor 1 itu karisma, nomor 2 itu kekasan serikat misionaris hati kudus pada halaman 6 di situ ya, halaman 6. Nah, para Mbak yang dikasihi Tuhan, bukan suster, para Mbak yang dikasihi Tuhan. Para Mbak. Maaf ya Mbak ya, ini kita guyon-guyon, nanti kalau renungan terlalu serius nanti menjadi tegang. Jangan-jangan didengar tapi nggak masuk ke dalam hati lagi. Atau dibuka dulu dengan pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan, Mbak, poro-poro Mbak sekalian. Ini latar belakang kalian ini semua sama dari Jawa atau ada yang dari mana? Mbak Muci itu kurang lebih. Dari timur, Mo. Dari timur apa? Lucia? Saya Antonia dari Flores. Dari Flores. Floresnya mana? Ngada? Flores Lembata. Lembata. Oh, sama di pulau. Kedang, sama Gili. Oh, Pulau Lembata. Di Lembata ya. Terkenal ikan paus ya, Sus. Ya, Mbak ya. Betul. Ikan paus Lembata. Yo, dari sana saya punya teman banyak dari Lembata. Mereka itu sangat fanatik kekatolikannya. Boleh tidak ke gereja, kalau gereja disinggung mereka angkat parang. Nah, ada pertanyaan para Mbak mengenai karisma? Pokok adalah bahwa hidup dimensi karisma pokok adalah cinta Tuhan Yesus sebagai sumber, dalam mencintai, dalam beroblatio, dalam bekerja, dalam kerasulan, dan semua itu diwarnai oleh motivasi untuk membawa keselamatan kepada dunia, ikut serta dalam penebusan Tuhan Yesus, dan menjadi pelayan yang sejati. Kurang lebih demikian. Dan hidup dalam komunitas persaudaraan yang sejati. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk kekasan, kekhususan, kekasan daripada Serikat Misionaris Hati Kudus. Nah, konstitusi bersumber pada kitab suci yang direnungkan dan dijadikan pegangan hidup sehingga menjadi sumber aktif dan efektif dan motivasi sejati dalam hidup dan beraktivitas dimanapun, kapanpun, dan apapun. Nah, itu kalian bisa lihat konstitusi nomor 5 dan nomor 11. Saya harap Mbak sudah baca ya, sudah baca teks ini ya. Sudah belum? Mbak Lucy sudah belum? Belum ada waktu. Belum, karena di sekolah menjelang akhir tahun ini pekerjaan sedang berondongan ujian dengan anak. Oh gitu. Itu memang alasan masuk akal. Tapi
satu hari masa baca nggak ada di waktu rumah. 15 menit untuk Tuhan. Padahal kalau kerja setelah kerja 3 jam ngasul 30 menit itu kan pasti bisa lah. Iya. Oh, tapi saya yakin maksud dan tujuannya adalah baik untuk melayani. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus. Maksud saya kita butuh waktu khusus untuk Tuhan Yesus. Oke Mbak, setuju nggak Mbak? Setuju ya? Kita butuh Setuju, Romo. waktu khusus minimal Ya. 30 menit satu hari. Entah Khusus itu baca untuk kitab membaca suci, doa pribadi, baca bahan rekoleksi. Dalam satu hari 30 menit kan pasti bisa. Oke, kita lanjutkan nomor 2, kekasan. Sebelumnya baik saya katakan, antara karisma, serikat misionaris hati kudus, dan kekasan serikat misionari hati kudus, itu mirip tetapi berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya adalah kalau kekasan itu menyinggung lebih pada persoalan bagaimana secara pribadi dan berkomunitas, lebih memusatkan perhatian kita kepada hal spiritual yang berasal dari kehendak keputusan pribadi spiritual kita untuk melakukan hal itu. Kalau karisma lebih menggarisbawahi suatu karunia Tuhan, suatu kehendak hati kudus Yesus yang menampakkan, yang mempengaruhi jiwa kita, hati kita untuk mengadakan penyembahan, seperti katakan penyembahan, adorasi, penyangkalan diri, dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari titik tolak pemandangan. Kalau bertitik tolak dari Allah yang memberikan karisma, memberikan anugerah-anugerah, dan itu kita sebut sebagai karisma daripada suatu serikat. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana setiap anggota berkat karisma itu, kita hidup dalam suatu mentalitas, spiritualitas, dalam bekerja, dalam hidup, itulah kita sebut kekasan daripada serikat. Nah, kita lihat pertama, apa sih kekasan serikat misionari hati kudus? Pertama adalah spiritualitas misionaris. Jadi kalau mbak-mbak ini mengklaim bahwa saya adalah anggota serikat misionaris hati kudus, kalau tidak mempunyai jiwa misionaris, itu namanya bohongan. Itu bohongan. Masa menjadi anggota serikat misionaris tidak mau diutus. Nah, jadi siap, meskipun dari Lembata, mesti siap diutus entah kemana. Mungkin ke Eropa, ke Amerika, mungkin juga ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nah, itu. Di dalam gereja kita, banyak kongregasi yang bersemangat misionaris itu banyak. Banyak ya. Jadi ada serikat misionaris yang pada intinya itu memang sama sih, berdasarkan kepada sabda Tuhan, kepada Injil Tuhan Yesus. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ya. Baik, pertama adalah spiritualitas misionaris. Aduh, apa orang? Yang kedua adalah dalam spiritualitas misionaris itu kita bisa melihat beberapa aspek.
Yang pertama adalah cinta kasih hati kudus sumber kerasulan. Jadi ada banyak sumber kerasulan yang mempengaruhi mentalitas kita dalam hidup setiap hari, dalam pekerjaan. Tetapi misionaris hati kudus Yesus itu melihat cinta kasih hati kudus Yesus sebagai sumber kerasulan. Sebetulnya kalau saya bilang melihat, itu bukannya memandang, tetapi menghayati, hidup di dalam hati kudus Yesus, penyerahan hidup kepada hati kudus Yesus. Kalau kita secara total menyerahkan diri kepada hati kudus Yesus, maka karya kerasulan itu suatu yang menyenangkan, suatu yang sungguh merupakan bagian dari hidup secara esensial, tidak dipisahkan. Sebab kita hidup dalam penyerahan total kepada hati kudus Yesus. Aspek kedua adalah kerasulan dengan hati kudus Yesus. Kerasulan dengan hati kudus Yesus. Dalam karisma, dalam bagian karisma, kita sudah merenungkan bahwa Tuhan memberikan karisma khusus kepada serikat kita, yaitu cinta kasih hati kudus Yesus atau hati kudus Yesus sebagai fons amoris dan fons oblationis. Itu adalah spiritualitasnya. Tetapi di dalam kekasan karya kerasulan kita merasul dengan hati kudus Yesus. Nah, merasul dengan hati kudus Yesus itu berarti kita membawa cinta hati kudus Yesus kepada dunia. Kita tidak membawa hukum, membawa peraturan, kita tidak membawa Torah kepada dunia, tapi kita membawa cinta kasih Yesus bagi dunia. Aspek ketiga adalah kerasulan yang dijiwai oleh cinta kasih hati kudus. Ada beberapa istilah di sini yang perbedaannya sangat sedikit, tergantung pada penekanannya. Kalau dikatakan kerasulan hati kudus Yesus, kerasulan hati kudus Yesus, maka kita melaksanakan kerasulan dengan membawa hati kudus Yesus bagi dunia. Berarti ada unsur pewartaan di sana. Unsur pewartaan mengenai Yesus sebagai sumber sejati hidup manusia kalau ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu saling mencintai. Kalau kita mengatakan kerasulan yang dijiwai cinta kasih hati kudus Yesus, itu menyinggung suatu kesadaran iman bahwa kerasulan kita mengandalkan cinta kasih Tuhan Yesus. Kita lihat di sini perbedaannya, bahwa kerasulan dengan hati kudus Yesus, kita membawa cinta kasih kudus Yesus bagi dunia. Oke, kalau kerasulan dijiwai oleh cinta kasih kudus Yesus adalah bahwa kerasulan kita itu dijiwai, disemangati, didorong oleh cinta Tuhan Yesus bagi kita dan bagi dunia. Jadi di situ ada segi pewartaan dan kesaksian iman, yaitu kerasulan dengan hati kudus Yesus. Tetapi kalau kita mengatakan kerasulan yang dijiwai oleh cinta kasih kudus Yesus, maka hati kudus Yesus itu adalah sumber kekuatan spiritual di mana kita mampu untuk melakukan kerasulan yang sejati.
Kekasan kedua adalah kerasulan dalam daya Roh Kudus. Nah, saya berusaha itu lihat ada kutipan-kutipan dari konstitusi kalian. Maka berkat bantuan Roh Kudus, nah, dengan cermat mengajar hati umat manusia dan selalu memperbaharui kita dalam kasih, kita ingin benar-benar menyatakan diri kita menjadi jelas dalam segala sesuatu yang seutuhnya selalu dikuasai oleh kasih sebagai tanda nyata kehadiran Allah yang adalah kasih. Jadi itu dalam konstitusi 9 dan 17 dalam konstitusi kalian, itu peranan daripada Roh Kudus ditekankan di situ. Kerasulan itu dengan membawa kasih Tuhan Yesus bagi sesama, kerasulan yang dijiwai oleh cinta kasih Tuhan Yesus hanya mungkin berkat daya Roh Kudus. Oke, Mbak, setuju? Setuju. Setuju? Sudah mumet, sudah pusing kepala belum? Belum. Saya khawatir bahwa para novis juga ya sering di sini ya, mereka dengan semangat mendengarkan. Tapi setelah 30 menit, aduh pusing pastor, pusing kepala mereka, diajak merenungkan hal-hal rohani malah pusing. Tapi kalau diajak nonton film bisa 2-3 jam tahan ya, nggak pusing dia. Aku sendiri yang pusing kalau lihat film itu, lihat TV itu. Yang bikin pusing istilahnya dibolak-balik sih, Mo, nih istilahnya dibolak-balik yang bikin pusing. Ya, betul. Karena dari dunia, saya berusaha membuat kalian pusing. Dibolak-balik. kekasan karisma pusing bolak-balik. Jadi kalau kita pusing-pusing ke laut lah, kita tombak itu ikan paus. Itu ada adatnya, mau nggak sembarangan. Nggak sembarangan ya, setahun sekali katanya. Lautnya sudah ditempati pastor, adat, nanti sembarangan kita yang tenggelam. Oke, apa itu kekasan yang ketiga? Belum yang ketiga, ada yang kedua-tiga ya. Dua-tiga itu berarti banyak kedua. Spiritualitas misionaris, kekasan spiritualitas ya, spiritualitas misionaris, kemudian kerasulan dalam daya Roh Kudus, kemudian kerasulan kabar gembira yang diwartakan, missio evangelii nuntiandi. Itu konstitusi daripada Serikat Misionaris Hati Kudus Yesus pada pengantar tentang tugas perutusan dibuka dengan kata itu ya. Apa itu aspeknya? Jadi dalam teks ini ada yang hilang. Dalam 2.3 itu ada yang hilang. Kenapa itu hilang? Saya tidak tahu. Ke-delete mungkin ya. Jadi, itu nggak lengkap itu penjelasan. Itu hanya judulnya, hanya temanya doang. Ya enggak? Kerasulan kabar gembira yang diwartakan, missio evangelii nuntiandi, itu konstitusi 16. Nah, catatan kaki 16 juga konstitusi 16. Baiklah, semoga saya ingat apa isinya. Kerasulan kabar gembira yang diwartakan. Artinya adalah, kita tahu kabar gembira, bukan? Kabar gembira berarti kan Injil, Evangelion, kabar baik, kabar gembira, bahwa umat manusia diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan itu adalah karunia Allah yang cuma-cuma. Allah hanya menghendaki bahwa umat manusia itu mengakui, menerima, dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Juru Penebus umat manusia. Barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian,
maka dia akan diselamatkan. Inilah yang dikehendaki Allah, yaitu bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dan karenanya kita dibenarkan untuk masuk ke dalam surga. Itulah kabar gembira yang diwartakan, Injil yang diwartakan. Nah, karya kerasulan bukan hanya semata-mata berbicara atau mewartakan kabar gembira keselamatan. Tetapi karya kerasulan tidak bisa dilepas dari semangat kita untuk mewartakan Yesus Kristus. Ada dua dimensi di sini yang saling berhubungan satu sama lain. Karya kerasulan dan mewartakan kabar gembira kepada umat manusia. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, tetapi memang dalam kenyataannya kita menggarisbawahi atau menekankan salah satu aspek lebih daripada aspek lain dalam saat dan waktu tertentu. Nah, tadi Mbak Muji mengatakan tidak sempat ini baca bahan rekoleksi sebab ini masa ujian atau masa apa, mesti menyelesaikan koreksi. Nah, dalam saat dan waktu ini, maka tekanan kepada karya kerasulan bukan mewartakan kabar gembira secara langsung, tapi secara tidak langsung dalam pelayanan pendidikan, sekolah, murid-murid, dan lain sebagainya. Kita lihat Tuhan Yesus lah. Kita lihat Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu dalam hidupnya sangat aktif. Mungkin 24 jam dia aktif. Tetapi ada keaktivitas yang hanya untuk Bapanya di surga. Ketika dia naik ke gunung atau ke danau, menyendiri ke suatu taman, untuk berdoa, untuk menyapa Allah Bapa. Nah, setelah 12 jam bekerja, Yesus selalu menyediakan waktu untuk Allah Bapa. Lalu kita bisa bertanya, kita juga melakukan kerasulan, mungkin lebih dari 12 jam. Kalau mulai dari jam 7 pagi di sekolah, mungkin baru pulang jam 10 malam. Lebih dari 12 jam itu. Ya enggak? Lalu jangan lupa waktu untuk Tuhan Allah. Waktu untuk hidup dan berdekatan dengan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Kita kan bertanya, mengapa demikian? Sebab setiap orang beriman dipanggil untuk hidup dalam Roh Tuhan Yesus. Setiap orang beriman diberi karunia untuk hidup oleh iman, oleh kasih Tuhan Yesus, oleh pengharapan Tuhan Yesus, dan oleh Roh Tuhan Yesus. Nah, hidup dalam Roh Tuhan Yesus. Mengapa hidup dalam Roh Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan, dia itu roh sekarang, roh sempurna. Maka hidup dalam Roh Tuhan Yesus, kita mengatakan. Di sanalah panggilan kita. Di sanalah kekuatan kita untuk menjadi rasul sejati. Kalau kita hidup di dalam Roh Tuhan Yesus. Dalam Roh Kudus. Dalam persatuan dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kita buat setiap saat kita berdoa, tanda salib. Sebab di sanalah mengungkapkan relasi rohani, spiritual yang kita butuhkan. Para Mbak yang dikasih Tuhan, hampir jam 10:30, saya usul kita break dulu. Kita break 15 menit. Ya. Jadi masuk lagi nanti jam 10:30.
bukan? Ya. Kita lanjutkan sampai jam 11. Nah, jam 11 saya pamit. Saya ada waktu khusus untuk Tuhan Yesus jam 11. Kami mau doa bersama, midday, doa tengah hari, kemudian baca kitab suci. Jadi kita lanjutkan lagi nanti jam 11.30. Oke? Siap, Oke. Romo. Siap. Oke. Yang penting nikmatilah hari ini dalam sukacita, rileks. Jangan nanti masuk kamar mulai koreksi ulangan. Nggak boleh itu. Nggak Tidak, boleh Romo. itu. Hari ini khusus hanya Terima untuk kasih, Tuhan. Romo. Baca-baca tulisan saya ini. Ini bukan tulisan saya loh ini. Ini tulisan Roh Kudus. Oke. Ini tulisan Siap, Tuhan Yesus. Romo. Sudah saya Siap. vote ini. Oke, ngaso dulu sampai jam 11.30 ya. Siap, Romo. Oke. Ini gimana nih? Dimatiin atau enggak? Aku Eh, gaptek nih. Gaptek aku nih. Kamu itu dulu aja ya? dimatikan nggak apa-apa, nanti masuk lagi pakai link yang sama boleh, mau tetap hidup juga boleh. Aku Kalau saya tetap kan, hidup. ya, Aku tetap hidup lah. Aku nggak tahu nanti gimana. oke. Nanti nggak bunyi lagi suaranya. Baik. Dadah. Dadah, Romo. Terima kasih. Baik, berarti sekarang waktunya kita adalah untuk merefleksi dan membaca masing-masing ya. Ya. Ya, 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 Mutsi, terima kasih.